kau bersamaku, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
37.700.
Yang mana saja gue? Paku-paku tuh guys. Ada nasi lele sama cari paku sampai dapat paku. Saya restu Cari itu paku tuh esok. Bang, tak ada aku dikit. Si bang gitu. Oke, jangan dulu. Anak pemilihan restu, lihat kau lihat Ada yang angkat. Kalau. Udah kopi ya? Boleh tengok. Boleh. Nah, oke. Bantu. Itulah. orang tua atau nenek terkasih kita almarhumah Kristina Semabongga. Karena itu kami mengajak kepada seluruh rumpun keluarga dan kepada setiap kita yang boleh hadir di pelataran duka cita di tempat ini untuk meninggalkan segala kesibukan kita lalu masuk dalam ibadah pemakaman pada hari ini Sabtu tanggal 31 Januari 2026.
Dan di sini ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang sebentar berlangsung. Acara yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Teraja Jemaat Melabak, pelayan firman pendeta Yendi Samuel Sarjana Teologi, dan kepada yang bertugas waktu dan tempat dengan penuh kasih kami silakan. Tuhan, sekalipun hati kami sedih, tetapi dalam iman kepadamu, kami mengakui bahwa pengharapan dan penghiburan sejati hanya datang daripadamu, ya Allah. Dalam suasana kalut dan terkungkung oleh pahitnya duka kehidupan, kami datang kepadamu, ya Tuhan, dan berseru agar kami layak masuk dalam terang yang membebaskan kami dari himpitan hidup. Kita percaya bahwa ibadah pemakaman saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi segenap keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Salam bagimu juga. Litani mengenai realitas hidup manusia, Mazmur 34 ayat 5 sampai ayat 9. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesatannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Tuhan Yesus, sahabatku. Tuhan Yesus, sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diri.
Tuhan dimuliakan melalui pujian yang disampaikan keluarga
pada saat ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai berita penghiburan dalam menghadapi duka ini. Mari kita memohon hikmat kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kepadamu saja Tuhan tempat kami berteduh dan berkeluh kesah atas setiap pergumulan hidup yang kami alami, terlebih dalam perkara kematian yang dialami oleh orang tua atau nenek terkasih di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini menjadi berita penghibur bagi kami, terlebih bagi segenap rumpun keluarga. Kiranya melalui firman-Mu ini senantiasa menguatkan dalam melanjutkan perjalanan hidup yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan keluarga. Iya Bapa, hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini di dalam keterbatasan, Engkaulah yang akan memperlengkapi hamba-Mu dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, dan Mazmur pasal 27 ayat 10. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 4 dan Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah, dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta Israel." Dan pembacaan kita yang kedua dari Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-10. "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Amin. Firman Tuhan. Shalom. Orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita saat ini kita akan dituntun oleh satu tema, yaitu warisan iman atau mana kapatonganan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang warisan, ba'atu mana ma'adin yatu tak apa butulan tangata ia temai eana iar kate karangkeana iar kate mewenna, yang kelihatan secara fisik apa syatu napatoruan ki ito matuanta pira budanna. Biasa ia temai mana susi temai ianna lulakobang tutang ngata, kadangkala memunculkan perselisihan. Umpabutu kasih salan lan paarapuan matumbay to. Biasa keden tau tang siporay di ko matumbay para to na siyaway. Ia tu biasa ditiro lan lu sinetron, apalagi ke penonton di itu dia na sinetron di Indosiar. Iyan na tae mo tuto matuan na
simpolo sialai bang siamo teme eanan napatorro to. Tidak peduli apakah itu saudaranya, yang penting dia menang mendapatkan warisan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi menarik sekali dalam bacaan kita saat ini bahwa ada warisan yang tidak akan pernah habis. Ia moto tu mana ia te tu na pengkulei da tu Daud tula na pemana sialana siosoi mintu batina. Bagi Daud warisan fisik itu bukanlah hal yang utama dalam hidupnya. Untuk itulah dalam bacaan ini Daud memberikan warisan yang tidak akan pernah habis, yang akan menjadi warisan selamanya bagi anaknya Salomo. Dan warisan yang penting dan utama sebagai orang percaya, kira-kira warisan apakah itu? Dan mengapa kemudian Daud akan mewariskannya kepada anaknya? Kombongan masalah anak tuang dadiaton na atuyato masa kibang mo tudatu Daud ia ke dibasai lan pasala misa lan maite datu senga tu sakinna moy disalemui inang tontong bang madingin tu kalena. Dan saat itu juga umurnya sudah 70 tahun. Ia menyadari bahwa apa yang ia miliki, baik itu kekuasaan, jabatan, harta, ternyata tidak memberikan jaminan hidup baginya, tidak mampu memperpanjang umurnya. Sehingga ketika saat ia sangat lemah, ia menyadari bahwa ia juga akan seperti manusia pada umumnya, akan menghadapi kematian. Maka saat itu juga ia memberikan dua pesan bagi anaknya, yaitu Salomo, yang saat itu memang sudah dipersiapkan menjadi raja ketiga Israel. Apa yang disampaikan Daud kepada Salomo dan warisan apa? Yang pertama yang akan kita lihat bersama pada saat ini, keteladanan dalam hal kasih dan kebijaksanaan. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 2 mengatakan bahwa aku ini akan menempuh segala jalan yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Apa maksud pernyataan Daud? Bukankah Salomo ini memang sudah laki-laki? Naladikuan mo para kumala tenko susi misa piamuane. Pernyataan Raja Daud ini mengandung makna yang dalam. Kumua inang lamu papayan tongan, kumua inang muaneko. Laki-laki bukan menyangkut fisik semata. Kumua yan namuane inang labat tak tongan, inang labarani tongan, supaya dako bisa patalo kemale parari. Bukan itu yang dimaksud Raja Daud. Tangnya ia to tunasanga datu Daud kumala susi kopia muani. Tetapi yang dimaksud Raja Daud di sini ialah bagaimana Salomo anaknya dapat menjadi sosok yang kuat dalam hal iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana Salomo dapat menjadi pribadi yang dewasa dan penuh kasih. Bagaimana dia tetap menjadi pribadi yang bertanggung jawab, juga tetap adil dan bijaksana. Dan bagaimana Salomo tetap menghargai orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu saudara-saudara, parallu tu kita toro tolino unang gak padanta tolino. Kita belajar dari Daud. Dia memiliki tahta, dia sebagai raja, orang kaya, tetapi bisa menghargai orang-orang yang ia pimpin. Ia motonalan atu totemo na mepasan lan pabasan ta mepasan laku anak-anak kumasusi komisa piamonne. Karena kalau ia sudah membentuk dirinya seperti itu, ia akan mandiri. Dan bangsa yang dipimpinnya akan tentram. Lama-naman mobelan nama toko tuto umpimpin itu tondok iya to. Dan itu yang menjadi modal Salomo, sehingga di awal pemerintahannya ia menjadi raja yang terkenal, sangat berhikmat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira setiap orang tua mengharapkan hal demikian dari anaknya.
bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk tetap menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Na keangga bermakna tu katuanna la kepadanna tolino ondong dia olona puang matua tantu ya teme anakta diranuan kumuana mesipa manarang undangga padanna torotolino na keangga tu katuanna dia olona puang matua siapadanna torotolino. Untuk itu firman Tuhan ini mengingatkan kita juga segenap keluarga bagaimana kita tetap menjadi pemimpin yang bijaksana serta menjadi teladan yang penuh kasih dalam hal iman. Di kuaan nadako bisa la ungkorok meloy temesyuluna syala tontong si pakaboro lako anak sundi kale laten komi tosola annan komi tunadadian komi tomatuanta indete inang lakina komi unang karan itu pasananni lan kasih pakaborosan la marra tu diona kasulangan rarabukummi lan pakaboro tantu den komi tu sule indo sia ambe la matok kotongan lan pasananni susi tu nasanga paananungan taat totemo inang tae ya tu undawanni tu kasih pasikaborosan lan katuanta ko tantu ya keminannung kumua ko biung pupu mo komi totemo apa moi mi biung apa dentu kada balo na kwa susite moi biung ki solanasa apa kada misa mendadi si poindo si poambe ki batonan na kumua moi tae mo te indo ambeta apa yake tontong ki si pakaboro sia sang inakomi sia tontong komi siangga inang manasa kumua nenek marampa atau kasulangan rarabuku nakuwa pak pudian 27 angka 10 nina tu dibasa belana na tampe mo indo ambeku apa puang untarimana moira katae mo tu indo sola ambe lan Allah tanga-tangami to maarapu apa puang tu tontong la usis solang komisia tontong duka komi la si tulak lan pak kaboro si kamali siang karan komi apalagi ke si kambela mo komi belanna kaletteran utan apalah tontong komi si pekutanan tu karebammi la tontong komi si kamali belanna buda tu ditiro lalu katuanta atau realita iyan na taay mo tu tomatuanta biasa buda mo tu may si garung-garung bang mo tu may usyalay temay mana usyalay mo temay eanan na singa-singa na iya mo to iya ke unti ngayoy ki apa susite ta iya tuladen si suka kumua aku tu kapua ku angkaran iya mo to la buda-buda duka tu tawaku mana ta ki tuladen si suka belanda ya temay apa diangkaran pirang-pirang allo dini umpasun malita la kotomatuanta tanda pa akaborota dini unan nungi kumua mangkaki na pakaboro mangkaki na tuntun teto matuanta iya mo to na dini umpapayan to pa akaborota ulendo ite may ada diangkar siya maadin tomatuang ko siya sulu solanasang lan umpasaka te sara pa akaburusan na teto matuanta ba ato syuluta den ki man itu si salah-salah tindo ba ato si salah-salah bahasa la to masyulu la paarapuan lan tondok la dipalumpuni te batang rabuk na te indo dolo la dipalumpuni tantu la si pagarri kia anta pada marampa solanasang ulingkan itu pantan katuanta pantan pasananta dan saya selalu ingat Mazmur 133 yang mengatakan bahwa persaudaraan yang rukun sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun sebab di mana ada kasih kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Saya kira ini warisan yang tidak akan pernah habis. Sabaian lan paarapuan lan rarabuku siapa arapuan lan tondok nakina baat bijaksana tontong si pakaboro tontong siangga tontong siangkaran si porannu tantu rapa duka tu tondok rapa duka tu paarapuan napasakke na puang rapak-rapak lan katuan pasolanasa. Karena itu
seperti Salomo yang menghidupi dan terus memelihara warisan kasih dan kebijaksanaan bagi segenap rumpun keluarga dan kita semuanya, khususnya lako kamu tesyuluku ba'atu tomatuangku tobiung sola annan, hidupilah warisan yang telah diteladankan oleh orang tua kekasih bagi saudara-saudara. Tentu saudara-saudara semua ada karena teladan beliau. Dan yang kedua, yang tidak kalah lebih penting juga ialah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagi Daud kunci sebuah keberhasilan ialah rasa takut akan Tuhan. Daud tidak mau Salomo menjadi pribadi yang melupakan Tuhan, yang tidak mendahulukan Tuhan dalam pemerintahannya kelak. Untuk itulah di ayat 3 dia katakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya. Latuoko situru katonganan, situru atoran tumangkana pondok puang kapenombanmu. Daud tidak mau anaknya melupakan Tuhan dalam pemerintahannya. Untuk itulah ia memesankan supaya anaknya mengawali semuanya dengan takut akan Tuhan. Dengan demikian akan meningkatkan spiritual bangsa Israel yang dipimpinnya. Dengan Salomo setia kepada Tuhan, maka ia juga akan mendapat janji Tuhan baginya dan bagi keturunannya. Bapak Ibu saudara-saudara, bagi Daud warisan iman jauh lebih penting dari warisan fisik seperti kekayaan. Sekalipun memang sebagai raja Daud memang memiliki kekayaan, namun baginya itu semua sifatnya fana atau sementara. Dan yang penting ialah warisan kekal, yakni iman kepada Tuhan, kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Yanna den makaritutu ia temeeanan tanpa kita pertahankan pun inang lata tarima lan katuan. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu segenap anak cucu saat ini mengenal Kristus karena warisan iman dari almarhumah. Ia moto la tontong mi patarru utolan katuan mi na membua malapu ulako temai anak ampomi, sehingga hidup ini sungguh menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan karena memberi buah yang baik. Suci tunasanga Paulus lan Filipi 2, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi segenap rumpun keluarga, kematian telah menjadi keuntungan bagi semua yang hidup dalam iman kepada Kristus. Sekalipun kematian membuat kita sedih, membuat kita menangis karena akan berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang telah menyatakan keteladanannya, menyatakan cinta kasihnya di tengah-tengah keluarga seperti saat ini. Tetapi warisan imannya, nasihat dan teladan hidupnya akan tetap hidup dalam kehidupan kita dan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan dalam kehidupan keluarga. Dan teladani dan hidupilah itu dalam keluarga masing-masing. Ia meto tomatuangku sia syulu lan atu totemo la di palumpun di tebatang rabukna indo batu nenek tumangkam papayan pak kaboro lako rapunna sia lako tobuda lako tondok lako kombongan ia moto lako toma rapu tontong komi tuladan itu pak kaboroona sia kapotonganan nate indo tumangkana pangadaran tu menda di mana lako kamu tarukna sia tontong komi toy manda tu kadanna puang matua ana tontong mempayan tu diona kamisaran lan kasang inan lan katuan mimintu urapu sia lako kita tondok sia kombongan kadanna puang matua bisaranna tutu mampata ulen lui kuasa penama sallo tumpa matoto ki ilan kapatonganan sia umpa bantang ki ilan kaparannuan unti ngayoi tu kamasusan sia umpa tuutun katuan sia mintu aganta lako puang Yesu tu otoona sia otoona katuan ta sia kasalamaran tu mendadi rannunta ia moto
lako kita sola nasang tatontong ulingkan itu katuanta si turu lalan pak porayanna puang matua tontong ki si pakaborok dan teguhlah dalam iman dan jadikanlah Yesus satu-satunya pengharapanmu serta yakini tuntunan Roh Kudus akan menuntun segenap keluarga dan menolong keluarga dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.